Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan kebaikan, berkahan dan kemuliaan bagi kita semua. Hari ini kita kedatangan lagi Ustadz Hanafi atau yang sering dipanggil Lekhan ya. Ini karena kemarin banyak netizen yang nanyakan terkait dengan Shirathul Mustaqim, karena pasti ada kelanjutannya yang akan kita sampaikan di hari ini ya. Bagaimana terkait dengan Shirathul Mustaqim kelanjutannya ya, kita ikuti. Sebelumnya saya mau tanya nih, kebetulan Ustadz Hanafi itu lebih suka dipanggil dengan Lekhan. Kira-kira nih ya, menurut Ustadz Hanafi atau Lekhan itu apa sih arti dari Lekhan itu? Lek itu kan panggilannya wong Jawa, Pak Lek. Artinya sapaan yang ada unsur rasa respect kepada seseorang yang sudah mature, sudah mendewasa, tapi masih posisi kecil, ya kecil apapun lah, kecil dunyane, kecil wonge, kecil jabatannya, pokoknya udah Lek, Pak Lek, tukang es udang Lek, es Lek, tukang bakso tukang Lek lah. Tapi saya namanya ya Lekhan, artinya lentera kehidupan. Oh gitu ya, Lekhan itu lentera kehidupan ya. Kita baru tahu ya. Jadi teman-teman baru tahu kalau Lekhan itu artinya adalah lentera kehidupan. Oke. Karena sebetulnya ini pembahasan ini kan nanti kenapa Shirathul Mustaqim, karena kemarin itu baru pembukaan sebetulnya. Masih banyak yang akan diterangkan. Ini terkait mindset ya, mindset buat teman-teman biar tahu, biar paham ya terkait dengan kelanjutan dari Shirathul Mustaqim kemarin. Oke, silakan kalau mau dimulai ya. Kita nih ringan-ringan aja lah ya kita bahasanya. Terakhir ketemu itu di jalan tol di Bawen Boyolali. Boyolali ya, di daerah Boyolali kemarin. Oke, wes berlangsung 3 minggu ya. 3 minggu ya, 3 minggu di sini. 3 mingguan. Sudah waktu untuk bisa apa 1 bulan ya, 1 bulan sebelum puasa ya, 1 bulan lah. Ya, kemudian ketemu lagi dalam nuansa yang tidak diorganisir, tidak dijanjikan. Itu seperti sebelum ketemu namanya jeda, ketemu namanya persilangan. Paham nggak? Ya. Ketemu jenenge jeda. Ya. Istirahat. Nek ketemu jenenge persilangan. Operasional sebuah sistem itu kan nek sebab itu adalah perkalian sama pembagian. Karena sebab perkalian menyebabkan nanti penjumlahan 2 kali telu, maka jumlahnya nambah. Nek pembagian itu sebab yang mewujudkan pengurangan. 6 dibagi telu hasilnya loro, jadi cilik kan. Nah, jadi sebab itu konsep persilangan, perkalian dan pembagian. Kalau akibatnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, dikala tidak beroperasi, tidak membagi, itu alam dalam kondisi jeda. Nah, jeda itu penting sekali untuk ngecas. Nah, jeda dalam konsep kehidupan sing ngerti sing urip itu sholat. Istirahat itu mengembalikan saraf-saraf yang tegang untuk bisa justru dengan kekenduran, kemudian merasa tenang, itu justru malah konsep untuk mengisi. Nah, jeda itu sholat, tapi setelah sholat kan aktivitas nih. Dari Anda, makanya wong muslim itu kan wong sing pasrah, itu artinya apa? Pasrah, beraktivitas dari duhur sampai asar itu memasrahkan. Nah, istirahatnya jedai jedai adalah jam 3, jam 12, jam 8, jam 6, jam 4:30 subuh. Oke. Nah, intermezzonya kakean itu ya. Ya nggak apa-apa nanti. Nah, bisa kita edit ya teman-teman ya. Kalau memang yang terkait kalau kebanyakan nggak apa-apa, tapi yang intinya nanti kan ini keterlanjutan dari kemarin ya. Tema Shirathul Mustaqim itu. Ya, kemarin kan
tiba-tiba wae, artinya tidak terkonsep bahwa ketika lewat jalan tol respon sensor indra perasaku, perasa keilmuan yang selama ini tiba-tiba muncul, ih kayak gimana nih Shiratal Mustaqim ya ketika masuk jalan tol. Itu kan frase Shiratal Mustaqim itu kalau dalam bahasa Indonesia kan frase dari satu sirat dan mustaqim, atau mustaqim kalau kata sifat untuk menjelaskan sirat yang dalam bentuk tunggal. Sirat itu dalam Quran bentuknya siji tok, sirat mufrad itu. Bukan surut, jalan kan torik toh, jamae turun, enggak seperti itu. Sirat itu hanya satu jenis dalam Quran. Nek sabil mufrad siji, tapi ana sing subul banyak jalan, tapi sirat itu siji tok. Berarti jalan kebenaran itu siji tok. Wes tak percaya konsep nambri Quran. Nah, sekarang sebelum kita mengatakan Shiratal Mustaqim, kita kan diajari untuk meminta. Shiratal Mustaqim kan hal yang diminta toh. Iya. Nah, cara memintanya itu gimana? Maksudnya kalimat penghubungnya itu apa? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Oke ya. Iya. Menggunakan kalimat ihdina ini nggak bisa diganti dengan kalimat iktina. Iktina dari atau iktina kan berilah kami, tapi ihdina tunjukkan kami. Nah, di titik inilah kita pahami, bukan kita deh, saya bro, maaf. Pahamku ya, dalam kaidah fisika modern yang tak pelajari. Kemudian ya klenik-klenik sithik-sithik usah wae bicara klenik itu. Itu tak gathoke ngene. Kenapa kalimat yang diajarkan ke kita ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hada fi'il madine, tunjukkan kami, kami kita semua gitu. Shiratal Mustaqim pakai hada. Lah, hada itu kan petunjuk kan. Petunjuk itu abstrak kemaknaan itu, bro. Bukan sebuah yang konkret kayak papan belok ke kiri, belok kanan, enggak, bro. Terus ke Kudus, enggak, bro. Oke ya? Oke. Sekarang, nah dalam Einstein itu teori Einstein yang mengatakan mungkin lulus SMA-mu dengan lulus tenanan kamu paham kalimat itu. Mesti kayak guru fisika ngajari two forces rule your life, dua kekuatan yang mengatur kehidupan kita. Two forces rule our life are light and gravity. Dua kekuatan yang menjadi light itu cahaya dan gravitasi. Nah, di titik ini saya nggak mencoba untuk menghubungkan, bukan. Saya merasa seperti termagnet gitu loh. Magnet itu kan hanya menarik besi. Nggak menarik atom, nggak menarik kerdus, nggak menarik. Lah, iki kok tiba-tiba termagnet bahwa ihdina Shiratal Mustaqim itu adalah paket lighting dan paket gravitation. Ihdina adalah lighting, cahaya. Oke ya, cahaya. Shiratal Mustaqim adalah gravitasi. Nah, uraiannya seperti apa? Uraiannya sedikit ini. Teman-teman mungkin nggak begitu nggak begitu paham dengan ini. Harus diuraikan dulu ini antara light dan gravitasi ya, gravity ya istilahnya seperti itu ya. Oke. Iki aneh bagimu loh, mesti aneh ini. Cahaya dan gravitasi. Kekuatan gravitasi ya. Iki sing ngomong Einstein. Tapi aku nggak mencoba untuk menarik, enggak menyimpulkan, bukan. Ini tiba-tiba klek kayak magnet ketemu besi gitu aja. Oke ya, itu namanya sistem hidayah ya gitu.
Gak semua orang bisa dapat ini, bro. Iya. Jadi keangkuh-angkuh wajar. Iya, percaya. Untuk ilmu itu angkuh wajar. Tapi persoalannya angkuh untuk munajat sama Allah ya sah-sah wae. Iya, paham. Oke, gini. Oke, sekarang kenapa saya ambil bahwa ihdinas petunjuk itu adalah cahaya? Coba. Tiba-tiba pas awakmu ndelok TV ambek keluargamu enak mangan-mangan enak, gitu. Tiba-tiba lampu PLN mati. Plek. Kok lampu PLN? Emang sendiri lampu yang PLN apa, bro? PLN ya? Nah, Indonesia PLN itu sendiri lampu ya? Iya, ya sah ya, ngomong sah. Monopoli soalnya. Nah, ya wis whatever lah. Ini kita coba edit biarin aja. Oh, iya. Ya, bagus. Tiba-tiba mati. Waduh. Oke, enak banget ya. 2 menitan atau 5 menit ini jadi jengah godak nyala lilin nyalaan apa golek lampu apa wes sak jam 2 jam tiba-tiba biar padang mesti kalimat pertamamu apa? Alhamdulillah sak kampung ngomong ngono krungu kabeh tangga-tangga itu. Tangga ngomong ngono mesti ucapane alhamdulillah. Sadurunge pas padang-padang wae ngomong ngono kok abot ngono lho. Mentransfer apa kenikmatan di depan yang di semua orang tidak bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan, kumpul sama keluarga, mangan cemilan, guyonan, itu tidak terbesit kalimat alhamdulillah yang terdorong dari energi memahami situasi, tapi terdorong dari nikmatnya mangan ngono tok wae. Tapi begitu dibenturkan pada peristiwa lampu mati, pet, langsung mati. 1 jam, 2 jam, 3 jam baru nyala. Wah, alhamdulillah itu spontan, itulah energi lighting, energi hidayah gitu. Jadi kamu bisa melihat berjalan, apalagi memproduksi situasi, memproduksi barang, memproduksi pikiran, mengkayakan ilmu, itu cahaya. Nah, Einstein tak sempurnake dalam konteks yang lebih latif, sing kehalusan memahami inilah Tuhan, inilah ad-dohir, sifat dohir Tuhan muncul. Jelas-jelas ini adalah Tuhan gitu. Allah gitu lah. Cahaya ya. Oke. Terus gravitasi. Jadi Quran ngomong selama kamu bisa menikmati kenikmatanku di dunia itu gara-gara bumi ora tak gempake. Pas ape senggama bumi gurek loh. Nah, jadi nafsu hilang, tetap mesti melayu yang ngomong, posisi udah, ora urusan. Kamu mesti khawatir. Nah, goncang itulah makna, yaitu antara stabil dan tidak stabil, statis dan dinamis. Itu gravitasi. Bumi bisa kita tempati karena dia dalam orbitnya itu konstan mengitari matahari karena bumi tertarik pada gravitasi matahari. Sementara kita bisa menikmati pergantian malam dan siang karena ada bulan yang tertarik dengan orbit mengitari bumi. Sementara bulan punya kekuatan dalam diri untuk selalu keluar dari gravitasi itu. Gaya sentrifugal sama gaya sentripetal itu masuk ke dalam sama masuk keluar. Goro-goro gravitasi saling mengikat. Itulah kita bisa menjadikan, bisa melihat aturan gitu loh. Nek ora ana gravitasi, ora ana aturan, ya zona chaos. Gak ada aturan kok. Gak ada keterikatan kok. Betul? Yeah. Oke. Di titik ini aku pengen menjabarkan dalam perilaku yang lebih banyak. Cuman nanti menjadi bias, terlalu banyak apa tuangan teh dalam gelas yang ukuran 160, kita masukkan air 200 mesti kan tumpah. Nah, aku mencoba untuk berhenti di sini dulu. Artinya gravitasi saya maknai adalah sirotol mustaqim. Sekarang tak terusin lanjutannya. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan atau sirot. Saya nggak maknai sirot itu jalan, bukan. Aku nggak mau maknai
Sirot adalah jalan. Wis pokoknya sirot taunya pokoknya cara hidup ngono wae. Jalan nanti mempersempit dari makna itu. Oke ya. Oke, aku tunjukkan sirotol mustaqim. Kalau mustaqim tak maknane oleh. Mustaqim ya sing benar. Sing jejeg. Itu oke ya. Oke, lah ya. Piye jalan sing sirot sing jejeg itu? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Disitulah dibaleni sirot te wong akeh, cara hidup wong akeh, bukan cara hidupnya Tuhan, bukan, tapi cara hidup karena permintaan menurut kita. Oke ya. Oke. Permintaan sirot wong akeh sing dikasih kenikmatan, bukan cara hidupnya wong-wong sing kena godop sama orang yang sesat. Sesat itu efek. Soal tadi loh, akibat. Song sesat itu kan akibat loh. Akibat karena digodopi, mendubin. Iya, mulu sebab perkalian sama pembagian adalah sebuah sebab. Lah, sebab akibatnya perkalian adalah penambahan, penjumlahan. Akibatnya pembagian adalah pengurangan. Kayak di matematika sistem, ketika ada sebuah faktor soal akeh, yang didahulukan mana? Ya pembagian sama pengalian dulu, baru nanti menyelesaikan posisi penjumlahan sama pengurangan. Contoh loh, 2x kuadrat kali 5z kali ini plus c. Plus c itu diurusi belakang. Perkalian dulu baru. Oke ya, itu kaidahnya gitu. Karena penjumlahan dan pengurangan adalah sebab adalah akibat dari perkalian dan pembagian. Paham ya? Oke, masuk gitulah. Ngombe kopi? Iya, nikmat sama. Nah, ini bedanya. Menjelaskan sirotol ladzina an'amta. Sirote cara hidup wong-wong sing tok nikmat. Iya toh? Baru kenikmatan itu diterjemahkan, bedanya dengan orang yang ngerti konsep Allah sama tidak adalah goiril magdubi alaihim waladhdallin. Wawu di situ adalah wawu ataf atau wawu yang kedudukannya antara magdub yang dimurkai sama posisi waladhdallin, berarti orang-orang yang sasar, itu posisi statusnya sama. Di situ ataf itu istilahnya dan. Barang kalau sebelum dan setelah dan itu kan sama toh. Datang Ferry dan Vero. Di podo. Datang Ferry dan tumbuhan. Itu lucu. Makna itu nggak berarti. Betul ya? Ferry dan tumbuhan mangga itu nggak berarti. Kalimat dan di situ salah maksudnya gitu loh. Menggunakan maksud Ferry yang membawa, bukan dan itu status antara magdub yang dimurkai sama waladhdallin adalah sama, orang yang sesat. Tapi persoalannya sesat itu kan salah jalan, berarti ono startnya, ono prosesnya sesat itu cenderung orang yang magdub, dimurkai. Betul ya? Dimurkai. Karena mana ada orang yang tidak dimurkai sesat jalan? Ada. Orang yang tidak dimurkai sesat jalan ada enggak? Baca. Orang yang tidak dimurkai sesat jalan ada enggak? Kalau bahasanya kalau tidak dimurkai nggak sesat jalan sih. Sidik iki aku pengen menegaskan bahwa kita bisa hidup itu kalau mengikuti, kalau kita bisa hidup kalau menerima accepted, hanya tidak mempertanyakan, hanya menerima konsep lighting sama gravitation. Lighting adalah petunjuk, ya jalankan saja. Dalam implementasinya kita kleru karena tersetir, terdrive sama nafsu yang berlebihan. That's efek untuk menjalankan sebuah perintah, order. Oke, petunjuk, untuk membaca petunjuk kayak buku mesin, ketika mesin datang dari Cina, dari Jerman, teknisi ini orang Indonesia diajari bulat wae. Oke ya.
Iya. Pahamlah hal itu masing-masing. Oke, paham ya? Masih masuk. Oke, artinya aku menekankan gravitasi itu adalah hukum-hukum di alam. Oke, banyu medun kok ngisor, mesti banyu menuju ke bawah. Air itu tidak mungkin selalu stay pada cekungan suatu lokasi. Pasti ketika nggak punya saluran untuk mengalir, pasti alam akan mengangkat dalam bentuk panas matahari itu loh. Kemudian jadi awan terkumpul, beralih kepada lokasi lain yang membutuhkan. Itu cara alam untuk hidup ya, gravitasi itu aturan. Ihdinas siratal mustaqim itu sirote yang mau coba petunjuk, mudah melakukan dan menerima sebuah aturan. Kowe nek kepengin loro, nek kepengin disakiti, ya hukum adabe dimanapun ya aja nyakiti. Sederhana gitu. Bahasa karma-karma boleh rapi. Sebenarnya aku melihatnya hal sing termagnet ring pengalamanku kok ngatakan ihdinas siratal mustaqim itu adalah iki hukum cahaya dan hukum gravitasi. Pas, bukan Einstein yang ngepasi iku, bukan, nggak ada hubungannya. Bisa jadi Einstein salah, cuman aku melihatnya untuk menerjemahkan Quran yang bahasanya emang powerful banget, cara untuk memahami ya bertahap ngono. Rumangsaku iki adalah lighting dan gravitation. Nah, itu saya bro, komentar bro. Oke, ya. Saja teman-teman tadi mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau teman-teman itu tadi ya sedikit lagi harus diresapi ya, harus diulang juga beberapa tayangan-tayangan tadi ya. Mudah-mudahan tinggal kelanjutannya apakah nanti memang teman-teman bisa memahami itu jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu sih mungkin ya untuk tayangan kali ini ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk sesi-sesi berikutnya dari Lekhan tadi ya, lentera kehidupan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi guys.